Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmata Fadila dengan NIM 2009001502048 dari Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis profitabilitas return on asset atau yang biasa disebut dengan ROA, guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Langsung saja. Next slide. Nah, apa sih itu analisis return on asset? Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan rentabilitas ekonomi. Ini untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksi ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan laba pada masa-masa mendatang. Nah, terus bagaimana sih cara perhitungan dari ROA itu sendiri? Nah, analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga yang merupakan biaya pendanaan dengan utang. Nah, di sini fokus analisis ROA, biaya pendanaan yang dimaksud adalah biaya yang merupakan biaya pendanaan dengan utang. Nah, terus fokus analisis dari ROA itu sendiri adalah yang pertama ada profitabilitas, yang kedua ada independen terhadap biaya modalnya. Dalam analisis ROA, faktor-faktor non-recurring perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Faktor tersebut bisa dikeluarkan, bisa juga dimasukkan. Nah, adapun formula atau rumus dari menghitung ROA itu sendiri adalah ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga per total aset rata-rata. Karena bunga tidak masuk dalam analisis ROA, maka bunga ditambahkan kembali ke laba bersih. Apabila ingin lebih tepat lagi, maka sebenarnya ada penghematan biaya pajak yang muncul. Nah, eh, dari penggunaan bunga, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak, dengan demikian setelah penyelesaian pajak, formula ROA itu dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dalam kurung 1 dikurang tingkat pajak sama dengan total aset rata-rata. Dalam formula di atas, bunga ditambahkan kembali ke laba bersih, sedangkan penghematan pajak karena bunga dikurangi dari laba bersih. Next. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada komponen-komponen ROA. Nah, ROA bisa dipecahkan ke dalam dua komponen, yaitu profit margin dan perputaran total aktiva atau aset. Nah, apa sih itu profit margin? Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin ini bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan. Nah, selanjutnya ada perputaran total aset. Nah, perputaran total aset ini mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan dari tingkat penjualan dari total investasi tertentu. Nah, selanjutnya di sini pemecahan atau disagregasi ini bisa menghasilkan analisis yang lebih tajam, di mana ada formulanya. Yang pertama itu ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dalam kurung 1 dikurang tingkat pajak per total aset rata-rata. Yang kedua itu ROA sama dengan profit margin dikali perputaran total aset sama dengan laba bersih. Karena data di tahu itu untuk mencari profit margin, laba bersih ditambah bunga sama dengan 1 dikurang tingkat pajak per penjualan. Dan untuk perputaran total aset itu penjualan per total aset rata-rata. Next. Oke. Di sini ada contoh pernyataan. Contoh gambar iskuen ROA untuk 8%.
bisa dihasilkan oleh kombinasi perputaran aktiva 1 kali dengan profit margin 16% atau lebih kombinasi perputaran aktiva 3 kali dengan profit margin 2%. Nah, dari gambar di atas akan muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, faktor-faktor apa yang bisa menjelaskan kenapa beberapa industri bisa menghasilkan ROAH yang lebih tinggi dibanding dengan industri lain. Nah, pertanyaan kedua, faktor-faktor apa yang bisa menjelaskan perbedaan antara industri yang mempunyai perputaran aktiva yang tinggi tetapi profit margin yang rendah dengan industri yang mempunyai perputaran aktiva yang rendah tetapi mempunyai profit margin yang tinggi. Nah, akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya beberapa teori dari ekonomi mikro atau strategi barangkali bisa dipakai untuk menjelaskan perbedaan ROA, profit margin, dan perputaran aktiva. Selanjutnya ada interpretasi ROA. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari slide sebelumnya, berikut ini ada 2 faktor yang mempengaruhi perbedaan ROA antar industri dan mempengaruhi perbedaan proposisi profit margin atau perputaran aktiva industri. Nah, yang pertama itu ada operating leverage. Operating leverage menunjukkan sejauh mana pemakaian beban tetap dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap yang tinggi berarti mempunyai operating leverage yang tinggi. Beban tetap operasional datangnya dari beban depresiasi, peralatan atau bangunan yang terdiri intinya itu aktiva tetap. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan atau industri yang mempunyai struktur biaya variabel dan biaya tetap yang berbeda. Perusahaan eksplorasi dan pengelolaan minyak, perusahaan baja mempunyai proporsi aktiva tetap yang besar. Next. Kemudian rasio aset pabrik atau total aset digunakan sebagai pengukur operating leverage. Standar deviasi dipakai sebagai pengukur fluktuasi variabilitas ROA. Dari data di atas tampak bahwa semakin tinggi operating leverage, semakin tinggi variabilitas ROA. Industri eksplorasi minyak mempunyai operating leverage yang paling tinggi dan dengan demikian mempunyai fluktuasi ROA yang semakin tinggi pula. Nah, konsep lain yang berkaitan dengan operating leverage adalah margin kontribusi atau contribution margin. Seperti terlihat pada persamaan titik impas di atas, ini penjelasannya ada di buku. Margin kontribusi adalah harga per unit biaya variabel atau per unit. Fungsi laba operasional bisa dilihat pada persamaan di bawah ini. Nah, laba operasional sama dengan kuantitas dikali harga per unit dikurang biaya variabel per unit dikurang biaya tetap. Nah, margin kontribusi ini merupakan slope dari persamaan. Itu berarti data yang ada, semakin besar margin kontribusi, semakin besar slope fungsi dari laba operasional itu sendiri. Itu berarti laba operasional semakin sensitif terhadap perubahan penjualan atau kuantitas dengan semakin tingginya operating leverage. Next. Nah, selanjutnya itu ada siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk akan mempunyai pengaruh besar terhadap ROA atau perbedaan-perbedaan ROA. Produk mulai muncul sampai menghilang bergerak melalui beberapa tahap. Tahapan pertama itu ada tahapan perkenalan atau introduction. Yang kedua itu tahapan pertumbuhan atau growth. Yang ketiga itu tahap kedewasaan atau maturity. Yang keempat itu tahap penurunan atau decline. Pada tahap perkenalan, perusahaan memfokuskan pada pengembangan produk, mulai riset dan pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan pasar melalui iklan dan promosi lainnya, pengembangan kapitas melalui pengeluaran investasi pada pengembangan pabrik baru atau perluasan pabrik. Nah, selanjutnya perbedaan dalam komposisi
profit margin dan perputaran aktiva. Hal ini yang perlu diperlihatkan dalam analisis ROA adalah proporsi profit margin dan perputaran aktiva. Nah, pembatasan kapasitas dan pembatasan kompetisi. Perusahaan atau industri yang ditandai dengan biaya tetap yang besar dan membutuhkan periode yang lama untuk membangun atau menambah kapasitas produk akan mempunyai pembatasan kapasitas. Nah, perusahaan atau industri pada umumnya menyukai beroperasi di wilayah A. Biasanya, tingginya profit margin semacam ini bisa diperoleh melalui hambatan masuk ke industri, barrier to entry. Hambatan masuk ke industri bisa diperoleh melalui beberapa cara. Yang pertama itu biaya investasi yang sangat besar, resiko yang sangat tinggi, dan peraturan. Nah, pada situasi lain, perusahaan akan mengalami pembatasan karena adanya kompetisi. Pada industri-industri yang dimana produk yang dijual massal seperti komoditi, kompetisi yang terjadi menyerupai kompetisi sempurna atau perfect competition. Kompetisi yang ketat akan membatasi profit margin yang bisa dicapai. Selanjutnya, ada strategi bisnis. Menurut strategi generik yang dirumuskan oleh Michel Porter, ada 3 jenis strategi generik, yaitu yang pertama diferensiasi, yang kedua biaya rendah, dan yang ketiga fokus. Strategi diferensiasi dilakukan dengan jalan mendiferensiasikan produk relatif terhadap pesaing-pesaing lainnya. Terus strategi biaya rendah atau low cost dilakukan dengan jalan menekan biaya-biaya perusahaan agar perusahaan bisa memperlihatkan daya saing harga. Supaya bisa memperoleh daya saing harga, perusahaan harus menekan biaya-biaya di perusahaan. Penekanan biaya ini bisa dilakukan dengan pemanfaatan skala ekonomi, efisiensi produk, dan pengendalian biaya lainnya. Mungkin itu dari saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.